Teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Bang Lo pada pagi menjelang siang hari ini untuk berbagi pengetahuan singkat ya teman-teman ya. Mungkin banyak di luar sana yang pasrah terhadap sakit akibat terkena sihir atau santet ya. Jadi yang mau saya bahas di sini adalah sakit akibat santet menahun ya, misalnya udah 10 tahun 20 tahun dia derita ya, dengan catatan ada ditanamkan di dalam tubuhnya sihir tersebut atau santet tersebut ya. Apakah bisa sembuh? Apakah bisa diambil sihir tersebut atau roh jahat atau jin tersebut yang ditanamkan ke dalam tubuh seseorang sehingga seseorang ini menjadi manusia yang pesakitan ya. Itu yang mau saya bahas di sini pada siang hari ini. Nah teman-teman semuanya, sebelum saya menyampaikannya, saya mengucapkan dulu salam logika. Berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat siang, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Teman-teman yang berbahagia, terlebih yang baru menemukan channel YouTube saya Bang Loken ini, terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini, yang mana channel ini fokus utamanya adalah menerapi, mengobati orang-orang yang terkena sihir atau santet atau guna-guna pelet ya. Jadi channel ini memberikan pengetahuan sekaligus membantu mengobati terhadap orang yang terkena santet atau energi negatif. Nah, jadi teman-teman ya, terima kasih yang sudah mendukung dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya, memberikan like atau jempol, memberikan komentar atau meninggalkan komentar, dan membagi-bagikan video-videonya di media sosial teman-teman semuanya, dengan misi untuk menyehatkan orang banyak di luar sana. Nah teman-teman yang berbahagia, siang hari ini mungkin ada yang berpikiran ya, dan juga banyak yang bertanya kepada saya, Bang Lo, dapatkah sihir atau santet yang sudah lama di dalam diri seseorang yang membuat seseorang ini menjadi sakit-sakitan, atau dari kecil misalnya ya, dari kecil dia menderita sakit akibat santet sehingga semakin hari dia semakin besar, dan dia merasa tidak enak hidupnya, merasa tubuhnya tidak enak, dan yang pasti dia suka kesurupan Bang Lo. Dan ini sudah lama dideritanya dari kecil sampai dia seusia 20 tahun. Nah teman-teman semuanya, jawaban saya untuk orang-orang yang bertanya seperti ini adalah bisa disembuh ya, walaupun santet itu sudah lama di dalam tubuhnya atau menahun. Jadi banyak kasus-kasus seperti itu teman-teman ya, banyak kasus-kasus seperti itu. Dan satu kesimpulan untuk orang yang terkena sihir yang begini adalah kasihan. Kenapa kasihan? Karena dia tidak merasakan bahagia dalam hidupnya ya. Saya banyak mendapati kasus begitu ya, puji Tuhan sehat ya, sehat. Dan untuk kesurupan itu sudah sangat-sangat kecil peluangnya, dan juga dia sudah bisa merasakan hidup bahagia di dunia ini, dan merasakan nikmatnya udara dia hirup, dan merasakan makanan itu enak dia makan. Nah teman-teman semuanya, sakit akibat sihir ataupun santet ya, yang banyak dialami orang di luar sana, yang dari kecil dia kena sihir atau kena santet ya, sampai dia berusia besar dan dia belum menemukan obatnya,
belum menemukan penawarnya. Selagi setan tersebut masih ada di dalam tubuhnya, berumah. Ingat kata-kata saya, berumah. Jadi dia berumahlah di dalam tubuh seseorang tersebut, ya, berumah. Nah, jadi dia berumahlah di dalam tubuh seseorang tersebut, sehingga orang tersebut merasa tidak nyaman dalam menjalani hidup. Nah, santet yang ditanamkan tadi teman-teman, ini kebanyakan yang terjadi kasus-kasus begini adalah orang-orang yang mau menjadi tumbal pesugihan, tetapi tidak dapat, atau yang Maha Kuasa masih menjaganya dan memperpanjang usianya, tetapi dia sudah menderita. Ya, ini kebanyakan pada kasus-kasus orang yang terkena tumbal pesugihan. Ya. Nah, pertanyaan saya, ya, apa Bang Lo yang membuat orang itu menderita seperti itu? Jenis santet apakah yang membuat orang itu menderita seperti itu? Atau ilmu sihir apa yang membuat orang seperti itu lama baru sembuh? Ya, lama baru sembuh dan sifatnya menahun, dan kalau diambil riwayatnya dari semenjak dia kecil sampai dia besar. Biasanya teman-teman, untuk kasus yang seperti ini, sihir tersebut berlandaskan atau berdasarkan perjanjian darah. Kemungkinan besar darah si korban ada yang diambil setetes, 2 tetes. Sehingga ya, disinilah puncak kejahatan ilmu hitam tersebut atau sihir tersebut mengganggu ataupun menguasai tubuh dan pikiran si korban. Nah, akibat perjanjian setan tadi, baik pelaku santet ataupun pelaku ilmu hitam ataupun pelaku pesugihan yang mengambil darah si korban dan menanamkanlah, ya, setan tersebut di dalam tubuh si korban dengan melakukan perjanjian darah tadi. Sehingga seiring waktu berjalan, si korban ini walaupun dia bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, dia tetap mengalami yang namanya kesakitan, yang mengalami yang namanya kesialan. Nah, itu ditanamkan ke dalam dirinya setan tadi. Di dalam darahnya lah dia bercokol dan menghabisi darahnya, menggerogoti darahnya pelan-pelan. Dan orang-orang yang terkena sihir seperti ini, bawaannya selalu lemah, dan lemah. Nah teman-teman semuanya, apakah perjanjian tadi atau sihir yang tadi yang menggerogoti tubuh seseorang tersebut, ataupun yang berumah setan tadi atau jin tadi berumah dalam tubuh seseorang, apakah dapat dibersihkan? Dapat. Kenapa tidak? Dapat. Nguras pelan-pelan. Kau bayangkan sumur yang banyak airnya, kalau kau kuras pelan-pelan, timba pelan-pelan, lama-lama kan habis. Nah begitu juga dengan penyakit yang terkena sihir, ya, dikuras pelan-pelan sampai habis. Memang membutuhkan waktu dan proses, dan juga cobaan. Cobaannya nanti akan keputusasaan. Nah, keputusasaan. Nah, disitulah peran seorang yang membantu, ya, membantu mengobatinya, mendoakan atau menerapinya, memberikan wejangan, bahwa kesembuhan itu akan didapat bila dia tetap menjaga semangat hidupnya. Nah teman-teman semuanya, kasus-kasus begini membutuhkan proses kesembuhan yang agak lama sedikit. Lain hal kalau dia dijauhkan dari orang yang melakukannya, yang melakukan sihir tersebut kepada dirinya. Nah teman-teman semuanya yang saya kasihi, pertanyaan yang diajukan kepada saya tentang bagaimana orang yang sudah mengalami terkena sihir lama atau 10 tahun, 20 tahun dari kecil sampai dewasa, apakah bisa disembuhkan? Jawaban saya, bisa, bila sihir tersebut dikuras pelan-pelan dengan cara yang benar. Baik teman-teman, demikianlah
pengetahuan yang singkat yang saya bagi semoga bermanfaat untuk orang banyak. Saya Bang Lu mengucapkan syukur dan terima kasih dan sehat selalu. I love you.